Selanjutnya, sambutan Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifi MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Berau, Bapak Wakil Bupati, beserta unsur koordinasi pimpinan daerah, Yang Mulia Al-Mukarram Habib dari Samarinda, Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, dan hadir juga Kepala Kantor Kementerian Agama dari Kabupaten Bulungan, para Dewan Guru dan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khalil, hadirin hadirat yang kami hormati. Setidaknya sekolah-sekolah agama seperti ini ada 3 hal yang mesti untuk bersama-sama dengan masyarakat kita mengawal kehidupan beragama yang sekarang ini tantangannya sangat besar. 3 hal itu adalah, yang pertama, madrasah akan mengawal akidah anak-anak kita. Kita tahu sekarang ini di Indonesia sudah banyak sekali aliran-aliran yang berkembang, yang masuk ke tengah-tengah masyarakat. Mulai daerah perkotaan sampai kepada daerah pedesaan. Dan ikutan mereka pada aliran-aliran baru bukan hanya sekedar masyarakat bawah, tapi masuk pula kepada masyarakat-masyarakat intelektual. Tantangan yang kita hadapi adalah memang banyak sekali. Seperti di Jawa Barat misalnya, ada muncul rasul yang baru, itu namanya Mas Dadang. Orangnya gondrong. Lalu di Bogor ada satu lagi orang yang lama bertahanus, selesai menjadi pengurus KONI pusat, namanya Ahmad Mosaddek. Juga ngaku jadi nabi dan banyak pengikutnya. Terakhir di Jakarta ada seorang perempuan cantik, ngaku jadi malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Terus berkembang aliran di mana-mana. Di Kalimantan Timur sudah ada 30-an aliran yang berkembang dari Samarinda sampai kabupaten kota. Termasuk di Tarakan. Barangkali dulu ada satu kelompok yang namanya naik haji cukup di Berau saja. Kalau ini tidak kita kawal dengan madrasah, anak-anak kita ini ke depan akan terancam. Belum lagi ada satu aliran yang cukup besar dan mewabah di Indonesia, yang oleh Majelis Ulama ini sudah dikategorikan aliran sesat, walaupun ada satu mazhab yang mendekati kita, ini Syiah. Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan satu tokoh Sunni dari Beirut, Lebanon, yang menceritakan rekrutmen dari anak-anak Sunni sekarang sangat gencar oleh kaum Syiah di Timur Tengah. Indonesia kurang lebih ada 5.000 mahasiswa yang sudah diberikan beasiswa oleh kelompok Syiah untuk dididik di berbagai perguruan tinggi Syiah di Timur Tengah. Kalau ini kembali ke Indonesia dengan 5.000 membangun komunitas baru, ini merupakan ancaman baru dari akidah umat kita sendiri. Di antaranya yang berbeda apa? Kita mengakui 4 sahabat, tetapi Syiah hanya 3 sahabat. Kalau di azan beda sedikit ya. Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya tambah lagi asyhadu anna Ali waliullah. Nah, ini azannya udah beda. Ada lagi satu yang paling diminati oleh kaum laki-laki ini, di mana Syiah sangat memakmurkan adanya mut'ah. Jadi di Syiah, kalau bapak-bapak punya istri satu, lalu nikah siri dengan nikah kontrak, semakin banyak nikah sirinya, nikah kontraknya, makin banyak pula pahalanya. Ini tantangan ini. Karena itu saya minta jajaran Madrasah Sanawiyah, tanamkan akidah anak-anak kita, komitmen Ahlus Sunnah tidak boleh longgar. Karena ini sudah menjadi Ahlus Sunnah yang memang diakui kebenarannya secara internasional. Yang kedua yang saya ingin titip pesan kepada Madrasah Sanawiyah adalah kawal
masalah syariat agama kita. Kita bersyukur sekarang sekolah-sekolah termasuk sekolah umum sudah berjilbab di mana-mana. Ini salah satu upaya kita untuk mengawal syariah. Tata pergaulan kita bangun, karakter kita bangun. Bahkan kita bersyukur sekarang bank-bank sudah mulai bermunculan, bank-bank syariah. Hotel sudah bermunculan, adanya hotel-hotel syariah. Yang terakhir muncul pula ada laundry syariah. Ini semua bagus untuk kita kawal. Jadi syariah salah satu yang hari-hari kita lakukan mesti ada komitmen bersama. Itulah fungsi daripada madrasah untuk memberikan pendidikan terutama kepada anak-anak kita. Yang ketiga yang ingin kami titipkan pesan kepada madrasah setelah diresmikan ini adalah pembinaan moral anak-anak kita. Di sekolah-sekolah umum misalnya sekarang sudah membiasakan ada sebuah kantin kejujuran. Bagaimana anak-anak berbelanja tidak lagi ada kasir yang menunggu, tapi bayar sendiri, kembali uang sendiri. Ini menanamkan akidah yang kuat sekaligus moral yang kuat. Cuma saya berpikir apakah bisa di madrasah sanawiyah itu ada warung yang nggak ada penunggunya. Warung itu disebut dengan kantin kejujuran. Coba nanti, apakah bisa kita bangun sebuah sistem untuk menciptakan akhlak anak-anak kita. Di mana sekarang ini yang paling berat adalah bukan saja karena pergaulan lingkungan, tapi teknologi. Bagaimana kita menggiring anak-anak punya alat teknologi tapi bernilai positif. Kita khawatir orang tua nggak pernah pegang HP, laptop, komputer, tapi anak-anak kita dalam kamar itu udah sampai ke dunia mana dia terbang sehari-hari. Kasih tahu orang tuanya ada apa nak? Ya ini di kamar kirim SMS. Ternyata dia sedang berhubungan dengan temannya di luar daerah sana. Banyak sekali anak-anak yang nggak pulang ke rumah dan ikut teman-temannya lewat Facebook entah pergi kemana, 2-3 hari nggak pulang-pulang. Nah, saya kira yang ketiga ini penting sekali bagi madrasah. Bagaimana anak-anak kita tetap maju, tetapi moralnya tetap terpelihara dengan baik. Karena itu tidak diragukan lagi kehadiran madrasah sanawiyah, ibtidaiyah maupun aliyah. Itu sangat membantu bagi masyarakat kita untuk mengembangkan dan mempertahankan agama yang kita cintai ini. Kalau dia dalam bentuk formal, kita bersyukur 30% itu adalah pendidikan agama. 70% itu setara dengan sekolah-sekolah umum. Nah, kalau di sini kemudian dikembangkan di dalamnya ada pesantren, luar biasa. Saya menyambut baik kalau ada rencana untuk itu, karena memang pesantren itu harus minimal 3 syarat. Pertama, harus ada kiai yang ikut mondok di situ. Yang kedua, ada santri. Dan yang ketiga, ada tempat mereka menginap atau pondokan. Nah, 3 syarat ini minimal bisa terpenuhi. Jadi kalau ada santrinya, ada pondoknya, nggak ada kiainya, itu belum bisa disebut pesantren. Ada kiai, ada santri, tapi tidak ada asrama, juga tidak bisa disebut pesantren. Jadi minimal paling tidak 3, sehingga nanti bisa tercatat di Kementerian Agama. Saya berharap seluruh aset-aset ini coba dibuatkan suratnya baik-baik, termasuk tanah-tanah, coba sekarang disiapkan surat menyuratnya. Jangan sampai nanti belakang hari sudah maju, ada pemiliknya. Oh, ini dulu rumah ini tanahnya milik nenek saya, kakek saya. So banyak sekali di lingkungan Kementerian Agama aset-aset kita yang pembangunannya sudah berkembang, di belakang hari diusut oleh hak-hak para keturunan-keturunan berikutnya. Bukan hanya sekolah, masjid dilanggar, kuburan pun ada yang berani membongkar karena surat-suratnya tidak lengkap. Oleh karena itu izin operasional salah satunya adalah kepemilikan lahan yang dicukupi dengan surat-surat yang benar. Itulah Ibu dan Bapak apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian masyarakat telah membangun sekolah ini. Insya Allah segala sesuatunya silahkan nanti berhubungan dengan kantor Kementerian Agama yang menghubungi bidang pendidikan madrasah sehingga izin operasional ini bisa segera dikeluarkan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keberkahan untuk pembangunan gedung madrasah ini selanjutnya. Pada Bapak Bupati kami mohon kepada beliau memberikan arahan dan sekaligus meresmikan madrasah Al-Khalil ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.